bersama kita di Jagongan Jang Ngobrol Ringan masih di edisi Ramadan. Dengan saya Rifan yang bakal menemani kalian semua pada jagongan kita kali ini. Gimana kabar teman-teman di rumah? Semoga teman-teman di rumah dan keluarga sehat selalu. Dan buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, semoga tetap diberikan keistiqomahan dan kelancaran selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Kalau ngomongin kewajiban, selain puasa, kewajiban lain di bulan suci Ramadan ini nggak lain nggak bukan ialah menunaikan zakat. Tanpa kita sadari masih banyak loh orang di luar sana yang masih bingung mengenai konsep zakat fitrah itu sendiri. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tema tentang zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Tentunya pembahasan kita kali ini nggak bakalan sendiri karena udah ada bintang tamu yang menemani kita pada jagongan kita kali ini. Beliau merupakan guru di SMA Al-Azhar yang mengajar pada mata pelajaran Masail Fikih. Biar gak lama-lama, langsung aja kita sambut Ustadz Abdul Wahid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah masih diberikan oleh Allah sehat, diberikan sempat, dan alhamdulillah kita bisa berjumpa. Semoga kita tetap senantiasa ada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Bentar lagi kan udah mau lebaran ya Ustadz. Ustadz Wahid ada niatan buat mudik gitu di tahun ini? Insya Allah ini rencana sama keluarga. Jadi hari H+2 biasanya setiap tahun. Kebetulan besok juga ada rencana untuk nambah silaturahim dengan keluarga istri, sehingga besok juga kakak, ibu nanti juga ikut rombongan. Insya Allah. Jadi gini Ustadz, pembahasan kita kali ini tuh mengenai zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Ternyata itu teman-teman di rumah masih ada yang bingung Ustadz mengenai konsep zakat fitrah ini. Mungkin Ustadz Wahid bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman di rumah biar mereka itu jauh lebih paham mengenai zakat fitrah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun kalian berada, syukur alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat, dengan ketetapan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa istiqomah menjalankan perintah-perintahnya. Salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya ibadah puasa yang harus kita laksanakan, tetapi menjelang hari raya kita sudah disibukkan dengan kegiatan yang lain yang juga merupakan rukun Islam yang harus kita tunaikan, yaitu ibadah menunaikan zakat. Perintah puasa Ramadan dan perintah mengeluarkan zakat itu ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi Muhammad, beliau menyampaikan, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi dasar. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, meyakini, mengakui, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Ini sebagai rukun Islam yang kedua yang harus kita laksanakan. Yang ketiga, wa itaiz zakat. Ini tema kita saat ini adalah menunaikan ibadah zakat. Kemudian yang keempat, wa hajjil bait, dan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, ya, ke Ka'bah, Baitullah.
Kemudian yang kelima, wasaumi Ramadan, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Seperti itu yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad di dalam satu hadisnya. Saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun berada, ibadah sholat adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zakat itu adalah ibadah yang sifatnya sosial, ya, yaitu mengeluarkan makanan pokok untuk sesama manusia. Kalau kita logikakan, saudara-saudaraku, sholat dengan zakat itu ibaratnya rangka yang ada di dalam sebuah layang-layang. Kalau jenengan semua pernah main layang-layang waktu kecil itu, nah, layangan yang apa itu, wajik itu ya, itu pasti terdiri dari dua rangka. Yang satu secara vertikal dan yang satu horizontal. Ini adalah melambangkan yang vertikal adalah hubungan hablum minallah. Sedangkan rangka yang horizontal itu melambangkan hubungan secara horizontal hablum minannas. Maka ketika rangka ini diikat dengan kuat dan imbang sisi-sisinya, maka layang-layang itu bisa naik ke angkasa. Ketika diumbelno itu, dia akan naik sempurna bertengger di angkasa. Tetapi ketika rangka ini tidak diikat dan imbang sisi-sisinya, maka layang-layang itu tidak akan terbang dengan sempurna. Dia akan berputar dan terus berputar hingga akhirnya dia nyungsep ke tanah. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya hablum minallah wa hablum minannas ini harus imbang. Sholatnya baik, zakatnya juga harus baik. Jangan hanya sholatnya baik, hubungan dengan Allah baik, tapi hubungan dengan manusia tidak baik. Ya, dua-duanya harus imbang, harus balance. Hablum minallah baik, hablum minannasnya juga harus baik. Sholatnya hebat, zakatnya juga hebat. Ini yang harus kita lakukan, ya. Oleh karena itu, seyogianya kita sebagai kaum muslimin, ya, sudah mulai masuk di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, ayo sama-sama kita tunaikan zakat kita dengan kualitas yang terbaik agar Allah ridho dengan kita semua dan hingga akhirnya kita mendapatkan derajat itkun minanar, bebas dari jilatan api neraka, ya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya kelima pondasi ini, diantaranya sholat dan zakat itu, ini harus kita kuati semuanya, tidak hanya salah satunya. Oleh karena itu ada yang tanya sama saya, bagaimana kalau ada orang itu zakat tapi dia nggak sholat, atau sholat tapi dia nggak zakat. Kita kembali kepada awal kalimat hadis, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Maka ketika orang itu hanya rajin sholatnya tapi tidak baik di zakatnya, atau dia zakat sosialnya bagus tapi sholatnya tidak baik, itu artinya sama dengan merobohkan salah satu sendi atau salah satu pondasi yang ada di dalam agama kita. Oleh karena itu pondasi-pondasi ini semuanya harus kokoh. Bagaimana Ustadz kalau puasanya bolong-bolong atau sholatnya bolong-bolong? Yaitu sama dengan mendirikan rumah tapi pondasinya tidak kuat, entah kurang semennya, kurang batu gagalnya, atau kurang pasirnya, dan lain sebagainya. Mungkin ini pengantar kita dalam jagongan, ya, pada saat ini. Terima kasih. Oh ya Ustaz, tadi kan Ustadz Wakil sempat bilang ya kalau zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Tapi gimana kalau ada orang yang zakat itu menggunakan uang tunai? Setara uang tunai itu nominalnya sama dengan harga beras. Itu gimana hukumnya Ustaz? Baik. Orang yang zakat menggunakan makanan pokok dan zakat menggunakan uang, itu semuanya sebenarnya ada dasarnya masing-masing.
kalau kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, ya, ulama Syafi'iyah itu tidak membolehkan zakat menggunakan uang, harus menggunakan makanan pokok. Ya, jadi kalau madhabnya Syafi'i itu zakatnya dengan makanan pokok, tergantung makanan yang ada di daerah tersebut. Kalau misalkan daerah tersebut makanan pokoknya jagung, ya zakatnya dengan jagung. Kalau kurma, ya pakai kurma. Kalau makanan pokoknya pakai gandum, ya pakai gandum. Kebetulan di Indonesia makanan pokoknya pakai beras, ya harus dengan beras. Ya, ini madhabnya Imam Syafi'i. Sedangkan menurut madhabnya Imam Hanafi, zakat dengan menggunakan uang itu sah. Ya, jadi tergantung madhabnya masing-masing. Akan tetapi prakteknya di Indonesia, yaitu sekarang sudah mulai banyak menggunakan madhab Hanafi dalam hal muamalahnya, ya. Jadi termasuk zakat itu sudah mulai ada ulama-ulama yang membolehkan zakat pakai uang, ya. Tetapi ya yang mengelola harus paham betul loh, ya. Jangan sampai hanya terima-terima saja tapi tidak tahu ilmunya. Jangan sampai mencampur adukan antar madhab kemudian rusak. Jadi apa tidak boleh pindah-pindah mazhab? Boleh sebenarnya, tetapi harus tahu ilmunya, ya. Makanya saya teringat dengan dawuhnya ulama karismatik yang alim alama saat ini yang viral sekali di YouTube, ya, Gus Baha itu, Ki Haji Bahauddin Nur Salim alias Gus Baha, ya. Beliau ulama muda yang luar biasa keilmuannya. Beliau itu selalu zakat memakai beras, tetapi selalu mengambil jumlah yang lebih banyak, ya. Kalau umumnya 2,5 kg, beliau selalu ambil yang 3 kilo. Kalau sekarang sudah usun 3 kilo, beliau kadang zakatnya 5 kilo, dan selalu diberi punjulan uang, ya. Kalau zakatnya 5 kilo kadang dipunjuli uang 50.000. Kenapa? Ya, beliau menjawabnya secara diplomatik tapi ilmiah, ya, guyon tapi ilmiah. Artinya begini, orang itu kadang-kadang orang miskin itu yang dibutuhkan bukan beras, kadang-kadang beras wis ono tapi blonjone gak ono, gitu ya. Tapi beras wis ono, blonjone lho di blonjone, gitu ya. Jadi kadang-kadang uang lebih dibutuhkan oleh orang-orang miskin. Oleh karena itu beliau itu kalau zakat tidak ya beras, selalu diberi uang agar nanti bisa masak, ya. Beras itu ada lauk pauknya, gitu loh. Makanya guyonan beliau, kalau saya ketemu Imam Syafi'i nanti saya ditanya, oh hebat sudah pakai makanan pokok, ya. Kalau ditanya Imam Hanafi ketemu, oh ya bagus sudah ada uangnya ini. Jadi kedua-duanya sebenarnya sama-sama kuat, ya, dalilnya. Tapi kalau kita belum menguasai betul tentang keilmuan dalam bidang mazhab Hanafi, ya, kita pakai makanan pokok, ya, Imam Syafi'i, biar kita selamat dari kesalahan-kesalahan. Oh, jadi lebih diutamakan buat lebih mending makanan pokok aja, Ustaz. Ya, kalau kita kurang memahami keilmuan dalam mazhab Hanafi, ya, dan agar terhindar dari kerancuan antara dua mazhab, bagi saya kalau kita di sini lebih mudah untuk mencari beras, ya, membeli beras untuk zakat, ya mending kita pakai beras. Tapi kalau di lingkungan perkotaan, ya, ngapunten, di lingkungan perkotaan yang mungkin, ya, beras itu agak sulit, lebih banyak kegiatan pekerjaan di kantor dan sebagainya, sehingga sulit untuk mencari beras, ya, monggo misalkan pakai uang, tapi ya itu harus tahu keilmuannya, ya, dan panitia juga harus tahu, jangan sampai ngawur, sehingga ibadah itu semuanya tetap sah menurut aturan syariat agama, gitu. Gini, Ustaz. Terus untuk zakat fitrah kan hukumnya itu wajib buat setiap muslim. Namun gimana kalau ada orang yang miskin dan gak mampu buat menzakati dirinya sendiri, itu apakah mereka itu tetap wajib zakat? Apa tidak?